DSN. Apa DSN? Dewan Syariah Nasional. Kan lembaga keuangan berani mengeluarkan produk itu karena ada pertimbangan tadi dari Dewan Syariah Nasional. Tapi realitanya yang terjadi seperti sekarang, bahkan kemungkinan wallah alam yang nanti yang akan terjadi kita nggak tahu. Kemungkinan Indonesia akan dipangkas kuotanya 50%. Kenapa? Karena di antara jamaah haji yang ilegal itu kebanyakan Indonesia. Indonesia kurang apa? Wong pelaku yo dilakoni yo. Nah, sekarang ketat, apalagi tahun depan. Saya punya teman Bu dokter pakai furoda tahun ini nggak berangkat 450 juta. 450 juta nggak berangkat. Ya, itu sudah pamitan ke saya. Ustadz, saya pamit, bismillah nggak bisa ikut ngaji untuk musim haji karena mau berangkat. Kok mepet. Pak dokter kok belum berangkat? Nanti nunggu kabar dari Jakarta. Begitu H-2 sudah dari pemerintah Saudi mengeluarkan pengumuman visa furoda tidak dikeluarkan. Nah, kapan-kapan saya bahas ini tentang visa furoda. Jadi Bu, ngapunten ini, Pak, nyambung. Haji itu di dalam sistem ya yang diatur di Indonesia ada berapa jenis? Reguler, plus, furoda. Ini dalam kacamata fikih, Pak, sebetulnya semuanya itu gambling. Gambling itu apa? Ada unsur gharar. Gharar itu apa? Ketidakpastian alias zudi. Nah, ada lagunya Bang Roma Irama toh? Misalnya panjenengan dapat kursi, ya. Dapat kursi berarti dipastikan bisa berangkat. Tapi kapan berangkatnya? Nah, itu nggak pasti. Nggak pasti. Itu yang reguler. Yang reguler saja, yang jelas diatur regulasinya oleh pemerintah, nggak pasti, Pak. Yang kedua, yang plus. Plus itu dulu masih bisa langsung, sekarang nunggu 5-7 tahun. Kalau plus baru bisa 2-3 tahun. Ya, tapi juga visanya keluar itu di menit-menit akhir. Lah furoda itu lebih gambling. Furoda itu lebih gambling, horornya lebih besar. Maka bisa dikatakan furoda itu ya seperti apa? Seperti apa? Adu nasib. Karena keluarnya visa itu di limit last minute terakhir. Bisa berangkat, bisa tidak. Nah, dikaitkan dengan tadi saran himbauan dari Ustadz Irwandi, ya ada benernya. Ya, ada benernya. Karena dampaknya luar biasa. Dan kita kan sebetulnya sudah ada usaha dari pemerintah yang sudah haji tidak boleh haji lagi sebelum berapa tahun? 10 tahun. Ya, kan begitu. Karena database-nya masih ada di Kementerian Agama. Jadi kalau kemudian nanti kok ada yang berbeda dengan Ustadz Irwandi, nggak apa-apa. Namanya pendapat kok. Kan secara resmi MUI belum menyampaikan itu. Ini masih pendapat pribadi melalui beberapa pertimbangan yang ada. Kita hormati pendapat seperti itu. Ya. Dan haji tahun ini memang luar biasa. Kenapa? Karena ditangani banyak syarikat. Bukan satu syarikat. Maka ini akan dievaluasi. Dan mudah-mudahan nanti ada kementerian khusus, bukan di bawah Kementerian Agama, tapi Kementerian Haji.
Kayak di negara lain, termasuk di Malaysia itu ya Kementerian Haji khusus ngurusi haji. Berarti kerjanya setahun sekali? Enggak. Kerjanya setiap hari. Karena persiapan itu harus dilakukan setiap waktu, gitu. Ya. Maka kaitannya dengan pendapat beliau kita hormati. Tapi kita nunggu nanti sikap resmi dari pemerintah bagaimana. Karena ini jelas masih banyak kekurangan. Walaupun dibandingkan dengan tahun lalu ini masih lebih baik. Cuman kan netizen nggak terima kalau dikatakan begitu, Pak. Netizen itu kan maha benar gitu, Pak. Ya. Karena nanti siapapun menterinya kalau ngurusi haji nggak ada jaminan bisa benar, Pak. Menterinya benar, bawahnya benar enggak? Menterinya benar, bawahnya enggak benar. Apalagi menterinya enggak benar. Lah iya. Karena urusan haji itu kan melibatkan semua pihak. Ya, apa namanya itu? Apa ya Mas Bur, apa ya? Mitra gitu loh. Ya. Mitra banyak, dari tiket pesawatnya, dari hotelnya, dari cateringnya, transport di sananya, semuanya. Maka kalau yang hari ini, tahun ini gagal berangkat haji furoda, duitnya bisa kembali 100%, itu berarti travelnya bertanggung jawab. Tapi kalau kemudian kembalinya cuma misalnya 75%, itu pun masih bagus, Pak. Sebab mereka juga kan sudah bayar tiketnya, hotelnya, cateringnya dan macam-macam sebagainya. Nah kalau diminta kembalikan utuh semuanya, mereka juga bingung gitu. Dan saya pernah menangani yang kasus umroh reguler dan bermasalah. Saya menjadi mediator antara jamaah dengan travel, Pak. Ya, dan itu nilainya cukup besar, 500 juta dari 23 jamaah umroh. Ya, maka mudah-mudahan Indonesia dalam urusan ibadah haji bisa lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan. Tugas kita pokoknya mendoakan yang terbaik, ya. Karena kalau kita hanya menghakimi nggak adil juga. Jangan-jangan kalau kita diamanai seperti itu malah rawut nanti. Wong kita nggak ngerti apa-apa, bisanya cuman komplain. Netizen itu bisa cuma komplain. Kita doakan, ya. Menteri agamanya sudah dipilih menurut presiden itu yang terbaik, ya sudah. Wakil menteri agamanya dipilih juga yang terbaik. Kepala badan urusan hajinya juga mudah-mudahan itu yang terbaik. Karena di lapangan itu luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Ya, ini yang ngeri itu kemarin sampai dari Kementerian Haji bertanya, apa? Kenapa orang mau mati kok dipaksakan berangkat? Karena ada yang meninggal di dalam pesawat kan. Jadi nanti termasuk syarat kesehatan itu akan diperketat. Syarat kesehatan akan diperketat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, yang belum haji, jenengan bisa melakukan amalan-amalan yang pahalanya seperti haji dan umroh. Apa di antara sholat syuruk? Sholat syuruk itu kapan waktunya? Setelah matahari mulai, sudah gitu aja, ya. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau kurang mantep, ya pingin manasik, ya sana ke Slamet Sri, tempat manasik itu Subah, Banyu Putih, nggak apa-apa. Labbaik, Allahumma labbaik, udah, ya. Pakai kol doplak rame-rame, pakai baju putih-putih, udah Bismillah, kita lepas dari Nurul Huda. Ini jamaah, ya, sapu jagat. Semuanya boleh ikut gitu. Cukup nggih? Itu yang di sana udah dihitung-hitung sisanya itu jajannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Jangan pernah berhenti dalam berdoa. Karena ajazun nas adalah mereka yang meninggalkan doa. Orang yang paling lemah di mata Allah adalah orang yang meninggalkan doa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam berdoa
dan menjadikan doa sebagai pengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.